Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekansa Podcast bersama saya Andini dan juga Bu Tatit. Nah, kali ini teman-teman penasaran gak sih kita bersama siapa? Nah, tentunya beliau ini adalah alumni dari SMK Negeri 1 Ngawi yang sekarang kuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kita kenalan dulu nih. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan dulu, Kak, biar siswa-siswi teman-teman semuanya kenal. Oke, dari saya dulu ya. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Pugu Cakrawijaya. Saya dari Karangjati, dulu dari alumni tahun 2020. Nah, sekarang saya melanjutkan jenjang di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Departemen Mekanika Energi, Prodi Sistem Pembangkit Energi. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fariza, alumni SMKN 1 Ngawi 2020 dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Rumah saya Geneng, terus sekarang melanjutkan di D3 Teknik Telekomunikasi PENS. Oke, kalau awalnya ini memang dari semenjak lulus langsung minat ingin kuliah atau mungkin ada kepikiran mau kerja gitu, Kak? Siapa? Atau sekedar coba-coba, Nah, itu. siapa tahu, atau tidak ada pilihan lain kecuali harus menempuh ini. Kalau saya bingung sih Bu sebenarnya Bu. Kalau mau kerja di mana, akhirnya ya coba-coba kuliah, nyari kuliah gitu. Sebelumnya kan kakak saya juga di PENS, akhirnya kepikiran mau ikut juga gitu. Akhirnya nyoba. Tapi direkomendasi enggak sama kakakmu dengan jurusan yang sama? Iya sama Bu. Direkomendasi juga. Tapi untuk kakak saya itu D4. Kalau saya D3. Oh gitu. Iya. Terus kalau Cakra? Kalau saya sendiri pertamanya itu niat awalnya ingin mendaftar di TNI dan nah di situ kan waktu kelulusan saya di tahun 2020 kan ada pandemi di mana itu sudah di lockdown, kemudian untuk olahraga juga sudah mager kan gitu. Terus akhirnya kok ini ada peluang masuk di pendaftaran kuliah melalui SNM, terus kemudian coba-coba lah. Waktu itu kan pemilihannya di mana mau daftar kemana gitu kan. Itu saya lihat saya itu pengennya di dalam dunia pembangkit gitu. Akhirnya saya browsing di mana sih itu kampus yang menyediakan program studi yang menaungi tentang pembangkitan. Itu yang berhubungan dengan itu ada di elektro murni atau yang di PEN itu sistem pembangkit energi. Terus saya timbang-timbang, oh ternyata ini kalau lebih terfokus itu lebih baik. Akhirnya mendaftar di sistem pembangkit energi di PENS itu tadi. Kenapa kok harus di PENS, Kak? Nggak pengen di yang lainnya gitu? Pertimbangan yang pertama kan PENS ya dari menurut Kemendikbud Dikti itu Politeknik nomor 1 di Indonesia. Kemudian selain itu kan saya sudah familiar dengan Surabaya. Jadi Politeknik yang ada di Surabaya di mana gitu ya, di PENS gitu. Mungkin dari Mas Bintang, kenapa kok PENS Ya. gitu? Untuk PENS sendiri kan juga seperti yang dibilang Mas Cakra, itu Politeknik nomor 1 se-Indonesia. Terus banyak juga lulusan-lulusan yang diterima kerja di luar atau peluang buat kerjanya banyak gitu. Akhirnya milih di situ. Ya. Oke. Pada saat kamu kan awalnya bilangnya coba-coba, tapi menentukan pilihan, oh saya target saya di situ. Padahal kamu merasa bahwa awal coba-coba itu kan tidak yakin. Ya. Nah, kenapa bisa yakin dan apa yang kamu lakukan sehingga kamu benar-benar bisa goal di situ? Awalnya itu saya juga coba SNMPTN buat di Universitas Brawijaya, manajemen sebenarnya. Mau Ya, justru sebenarnya, ya. beda ini, pindah kasta Inginnya Bu. dari Ya, inginnya. lintas Terus jurusan. akhirnya tapi kayak kalau dipikir-pikir kayak bakal susah banget gitu mengikutinya. Terus saya di TKJ kan juga senang kayak buat jaringan gitu. Akhirnya lihat di PENS itu ada jurusan telekomunikasi, itu kan juga kayak jaringan gitu loh Bu. Akhirnya
ya kan udah ada skill dari di SMK sini ya udah bersama pembimbing lain gitu. Akhirnya saya mantep buat ke PENS sendiri karena alasan itu Bu, udah ada basic skill. Kalau Cakra? Kalau saya pertama ya cari di browsing gitu, kemudian baca-baca mendalam tentang SPE kan biar nggak ragu untuk memantapkan hati lah. Baca-baca kemudian apa sih yang dipelajari di SPE ini gitu kan. Ketika di akademiknya websitenya PENS waktu itu tercantum itu mempelajari mata kuliah yang ini saya rasa mampulah untuk saya pelajari meskipun saya dari SMK gitu. Soalnya kan dari basic saya sendiri dari TI, Teknik Elektronika Industri, itu juga banyak ada elektrikalnya, kemudian ada materi-materi yang sudah saya pelajari dari SMK gitu kan, mempermudahkan saya untuk melanjutkan jenjang, untuk mengembangkan yang sudah saya dapat lebih banyak gitu. Kemudian kan tidak meraba-raba lagi, jadi mempermudahkan saya, ya gampang gitu dosennya menjelaskan, sekiranya itu nanti yang saya pelajari hal seperti ini gitu, jadi nggak ngambang gitu. Akhirnya mantap daftar di situ di SPE PENS gitu. Oke, kalau tadi ya seperti yang dibilang Bintang, saya TKJ ternyata di situ juga ada beberapa yang saya pernah dapat gitu kan. Nah, pengalamanmu saat kamu di SMK, kemudian kamu sekarang mengambil jurusan telekomunikasi. Iya kan? Nah, itu kan kamu tadi sudah bilang bahwa ada beberapa hal yang dimana saya sudah dapat dulu. Nah, sekarang saya tinggal orang itu kan menambah gitu kan. Nah, prosentasenya berapa persen Tang saat kamu dari SMK ke jurusan ini kan linear ya, itu namanya kan linear. Nah, prosentasenya berapa persen menurut kamu? Kalau bekal yang kamu dapat dari yang sebelumnya udah saya pernah dapat. Dari SMK? Ya, itu kalau menurut saya hampir 90% Ibu. Karena luar biasa. Karena itu semua yang udah dipelajari di SMK itu dipelajari lagi dan juga mulai dari basic, cuma nantinya bakal advance juga. Tapi 10% itu pelajaran SMA buat yang awal-awal masuk semester 1, semester 2 itu kan banyak matematika, fisika gitu Mas Yan. Kalau untuk sekarang kan udah masuk semester 3 ke atas, itu udah mulai banyak masuk jaringan, terus habis itu web gitu, udah mulai masuk pemrograman juga masuk, dan ya hampir 90% menurut saya. Gitu ya. Jadi apa yang kamu peroleh dari SMK 1 kemudian kamu masuk di PENS itu sendiri itu luar biasa ya. Jadi sudah. Langkahmu itu sudah 40, 50 bahkan 70% ya. Kamu sudah bisa lari ngejar itu gitu kan. Karena kamu tadi bilang bahwa hanya sekian persen yang bekal itu dari anak SMA lah setidaknya. Karena dalam keahlian praktek dan lain sebagainya kamu sudah menang gitu kan. Kalau untuk awal-awal susahnya ngikutin itu Bu, matematika itu kayak susah banget. Ngikutinnya susah banget. Tapi kalau pas udah masuk kayak praktek yang udah linear banget itu kayak wah udah pernah nih gitu. Udah pernah. Oke, memang seperti itu Tang. Jadi kan memang sebenarnya anak SMK itu adalah anak yang dipersiapkan untuk kuliah tapi untuk vokasi. Jadi sudah benar kalian ngambil seperti ini karena bekalmu itu sudah 90% ada di situ. Tapi kan untuk ngejar ketertinggalan yang kamu bilang misalkan kayak matematika itu ya saya pikir ya mungkin kita perjuangannya berat, larinya kudu cepet, tapi kan setidaknya itu akan tertebus lunas saat kalian praktek gitu kan. Nah di situ kalian sudah bisa lari lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi gitu kan. Nah untuk Cakra gimana? Apakah sama? Iya, kalau yang saya rasakan waktu kuliah juga sama ya dirasakan dengan Mas Bintang ya. Jadi awal-awalnya itu sampai saat ini, sampai semester 3 ini yang sudah saya lalui, tentang keterkaitan mata pelajaran di SMK itu kemungkinan 50%. Itu soalnya kenapa 50% di SPE sendiri itu tidak hanya membahas tentang elektronika, elektrik, tapi juga dikombinasi dengan mekanik. Jadi ada tentang mekanika, kinerja gitu. Nah, itu kan yang belum didapat. Jadi, tetapi kita seenggaknya sudah memiliki modal di 50% ini. Jadi, misal kalau
ada mata kuliah elektronika analog, elektronika digital, tentang elektronik lah, persamaan, rumus dan lain-lain kan kita sudah lancar, apalagi praktek tentang menyolder, merangkai, pemrograman, Arduino kan gitu. Dari SMK kan kita sudah diajari. Jadi kita lebih mudah untuk mengerjakan tugas-tugas dari dosen gitu. Ya sama yang sulit ketika di pertama itu ya ketika dihadapkan dengan matematika, di mana matematikanya kan matematika SMA gitu ya, di mana SMA yang lebih dalam tentang SMA. Tapi meskipun seperti itu yang dibahas di matematikanya ini juga matematika teknik gitu. Jadi sebagai basic juga di SMK pernah diajarkan. Selain itu juga ada kimia gitu kan. Kita di SMK kimianya semester 1 kalau nggak salah waktu kelas 10 aja gitu kan. Jadi kita punya basicnya, tetapi kalau kita berkembang lebih banyak dari materi dosen itu juga mengejarnya agak terlalu susah gitu. Oke. Kalau kita lihat sekilas itu kan kayaknya beda ya. Ini linknya Cakra dengan linknya Bintang, ya kan? Lebih mengarahnya itu apa karena ini D4, D3 ataukah ada faktor-faktor yang lain di dalamnya yang kita nggak tahu? Artinya adalah pada saat kamu sudah bercerita seperti ini, adiknya kan pengen tahu telekomunikasi itu sebenarnya apa toh, titik fokusnya, kemudian SPE itu apa toh, pasti kan berbicara seperti itu sehingga mereka nanti pada saat sudah seperti ini, oh saya pengennya di sini, saya cocoknya di sini. Nah, tolong kamu ceritakan dan berikan gambaran yang nyata, jadi mereka nah, O-nya itu tidak lagi seperti Bintang yang selalu wajahnya bingung tapi O-nya tuh gitu loh, jadi sudah berubah menjadi bukan yang Bintang kan wajah ekspresinya dari dulu gini Bu. Dari kelas 10. Gimana Tang? Untuk telekomunikasi sendiri perbedaannya D3 sama D4. D3 itu lebih padat buat prakteknya Bu. Kayak masuk itu langsung padat, kayak langsung digabung. Jadi kan cuma 3 tahun. Itu jadi kebanyakan kayak dimasukin ke workshop. Jadi teori sama praktek digabung. Nah, kalau D4 nantinya itu lebih mendalam. Jadi teori sendiri, prakteknya sendiri, seperti itu. Mungkin bedanya seperti itu. Untuk telekomunikasi sendiri itu membahasnya tentang gelombang jaringan gelombang, kayak kalau sekarang perkembangan 5G seperti itu ya Bu. Lebih ke frekuensi kayak gelombang sinus seperti itu. Sebenarnya telekomunikasinya seperti itu, tapi banyak kok Bu yang masuk ke web developing, pemrograman, soalnya difasilitasi juga kalau ingin masuk ke situ. Soalnya dari fansnya sendiri itu sudah menyediakan buat fasilitas ini loh, kalau kamu pengen nyoba web itu udah kayak diberi porsi sendiri-sendiri buat matkulnya gitu, seperti itu Bu. Jadi fokus utamanya kalau intinya sebenarnya telekomunikasi itu kayak jaringan tapi yang ke frekuensi, lebih ke antena kayak ya itu gelombang-gelombang seperti itu. Oke. Kalau Cakra? Kalau dari saya, di mana sistem pembangkit energi ini adalah keilmuan yang berfokus pada kita itu memanfaatkan energi yang bebas. Jadi misal ada angin yang berhembus gitu ya. Nah, ini angin ini mau diapakan? Apakah dibiarkan? Kalau kita biarkan ya kan selamanya akan seperti itu, hanya berhembus. Nah, disinilah kita hadir untuk memanfaatkan energi yang lewat ini untuk dimanfaatkan kepada manusia. Misal kita pasang kepada kincir angin, kita konversi ke energi listrik kan gitu. Kemudian panas bumi kita gunakan sebagai listrik lah, seperti itu. Di dalamnya itu kita mempelajari hal-hal seperti itu, membuat alatnya bagaimana, dasar persamaan hukumnya itu diambil dari mana, kita mempelajari tentang seperti itu hingga mendalam. Seperti itu kalau dari SPE. Setelah kamu masuk dalam dunia ini, kamu belajar, kesulitan yang paling kamu rasakan itu di mana? Utamanya mungkin lebih ke tugas dari dosen sama ya itu mungkin kayak banyak kaget gitu loh, kayak kok ternyata banyak, terus habis itu
matkul dari SMA. Nah, itu ternyata lumayan susah kalau menurut saya. Walaupun basicnya juga matematika teknik, cuma itu ya susah sih menurut saya. Ya. Oke. Karena itu kan hanya ini ya. Memang gini. Dalam kurikulum SMA dan SMK itu dibedakan. Ini itu hubungannya dengan standar kelulusan. Teori memang standar kelulusan SMK itu kan hanya bobotnya 40%. Sedangkan 60%-nya itu adalah untuk keterampilan. Jadi untuk beberapa hal tentang teori, memang anak SMK itu kayak menerima beban berat saat mereka dihadapkan itu loh. Ya, karena memang standarnya enggak ke situ. Iya. Standarnya adalah di keterampilannya. Dan itu dialami hampir semuanya siswa SMK seperti itu. Lah, itu nanti akan kamu kompliti saat kamu sudah kuliah. Lah, saat kamu nanti tidak kuliah, kamu tidak akan dapat komplit itu. Jadi kamu masih pincang gitu loh. Keahlianmu yang memang saya tuh selalu mengatakan begini. Anak SMK saat berbicara tentang praktek, tangan, kaki, telinga itu punya mata semua. Ya, jadi benar. tanpa melihat itu mereka sudah langsung pok. Tapi saat diajak teori, mereka selalu bilang, apa ya itu? Kayak nggak pernah. Padahal logikanya orang bisa praktek itu kan karena punya teori, gitu kan? Nah, ini terjadi di SMK itu karena apa? Saat kamu itu belajar teori, itu hanya berpikir bahwa tapi saat keterampilan saya harus bisa. Nah, itu loh. Anak SMK karena seperti itu. Saat diajari teori, mereka lebih tidak mengutamakan bahwa tapi saat keterampilan yang diajarkan pada kalian pasti aku kudu iso. Nah, di situ kelemahannya. Nah, dapat ilmu itu saat kamu kuliah. Akhirnya kamu nggak pincang, semuanya bisa dapat. Nggak apa-apa, namanya orang berjuang itu kan tidak selamanya harus sempurna. Awalnya kan tidak harus 100%, bisa 40, bisa 60, bisa 90 gitu kan. Nah, tinggal di situ nanti kita mengedepankan beberapa hal, memprioritaskan dan berpikir bahwa apa yang harus saya gitu loh. Ya, oke ya. Jadi nggak perlu merasa bahwa harus begini, harus begitu. Tapi dengan pengalaman seperti ini, adiknya bisa belajar. Ternyata yang harus saya asah itu selain keterampilan adalah teori. Gitu kan? Oke. Andi ini kan kalian tanyakan? Kalau dari Kak Cakra sendiri masuk lewat jalur SNM PN waktu itu ya. Nah, Kak Cakra sendiri itu apakah melampirkan sertifikat khusus biar bisa diterima langsung di PENS? Iya, waktu pendaftaran itu juga melampirkan sertifikat prestasi gitu. Iya. Waktu pendaftaran gitu. Kak Cakra dulu daftarnya langsung di PENS atau mungkin ada pilihan opsi kedua? Kalau dari pendaftaran melalui website juga, jadi nanti berkas-berkasnya itu di-scan kemudian dikirim melalui website tersebut ke LTMPT gitu juga. Oke, kalau Kak Bintang sendiri kan tadi lewat jalur SBM PN. SBMPN itu ada tes tulis atau sebenarnya gini, kalau SBMPN mulainya itu tetap tes, tapi pada tahun 2020 itu kan diberlakukan pakai rapot, soalnya lagi merebaknya COVID, awal-awal COVID seperti itu. Jadi pakai rapot dulu. Seleksinya sama ya? Semuanya total pakai rapot. Iya kan? Seperti awal. Iya, sampai semester 6, rapot semester 6 juga. Kalau boleh saya tahu, sebenarnya kan ini dua bidang ilmu yang berbeda. Sing merasa kamu bahwa bisa goal di situ tuh nilai apa? Kalau menurut saya Ibu, 4 nilai utama, matematika, bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia satunya kayak nilai keterampilan, kejuruan gitu. Oke. Kalau boleh tahu rata-ratamu berapa kemarin? Rata-rata saya lupa. Di atas 85. Di atas itu 90-an. 90-an. Ya yang semester 5, Bu. Jatuh. Ya, jatuh banget. Semester 5 jatuh karena
sedikit masalah problem dikit. Oke. Iya. Oleh. Tapi sempat pernah nyoba lewat jalur SNMPN, Kak? SNMPN pernah nyoba, itu kayak lebih salah strategi sebenarnya, kayak naif banget di 4 semua gitu. Ya kalau pas SBMPN itu akhirnya ya nggak apa-apa di 3 gitu. Ya, akhirnya keterima. Oke, gitu. Awalnya yang diambil apa? Sama? Jurusannya sama? D4 telekomunikasi sama D4 teknik komputer Oh, awalnya, gitu. yang SNMPN ya. Tapi sama-sama telekomunikasi ya, Ya, memang dari sama. awal pengen ke situ ya? Ya. Oke. Terus akhirnya yang ngambil yang D3. Terus Iya. alhamdulillah keterima ya, Kak? Ya. Baru Dulu- wis mlebu gak merasa bahwa saya salah jurusan ya? Sempat merasa Bu. Oh, sempat merasa. Padahal pas pengennya di situ Iya. ya. Oke. Kenapa Kak kok bisa merasa salah jurusan gitu? Itu mungkin karena belum pernah tahu kayak apa. Ternyata kalau di telekomunikasi itu fisika itu sangat berpengaruh banget gitu. Kayak hitung-hitungan gitu, kayak langsung kaget, wah kayak gini gitu. Aku Kayak gak iso, gelombang ya ngono gitu. ya? Terus masuk semester 3 ini, oh ternyata ada yang kayak linear di SMK dulu, jaringan. Ketolong, saya masuk mungkin ketolong karena ikut lomba juga. Lomba itu AKS ya, mungkin karena cuma peserta sih Bu. Ya, Oke. tapi Tapi ketolong. kan masuk wilayah provinsi kan kemarin kan? Enggak, Wilker. masih Wilker Oh, aja. masih Ya. Wilker. Oke. Tapi itu menjadi perhitungan sendiri lah setidaknya, dan kamu paralel 1 ya di TKJ. Ya, alhamdulillah Bu. Paralel 1. Oke. Kalau Kak Cakra sendiri pernah ngerasa salah jurusan nggak Kak masuk di sistem pembangkit energi itu? Salah Kalau tempat kali nih. dari saya enggak pernah, soalnya kan dari awal sudah inginnya di situ gitu. Jadi sesulit apapun, seberat apapun, itu adalah konsekuensinya yang sudah saya pilih dari awal gitu. Jadi ya harus saya lakukan, kalau nggak bisa ya belajar gitu. Strategi apa bagi Kak Cakra yang paling berhasil bisa masuk dan lolos lewat jalur SNMPN Defense? Mungkin kalau dari rata-rata saya nggak begitu tinggi ya, rata-rata saya itu rapot 84. Tapi di sini kan saya bagi, alhamdulillah memiliki sertifikat dari perlombaan, dari keaktifan organisasi juga gitu. Jadi ketika ada pilihan untuk melampirkan sertifikat berprestasi itu, kan itu ada 3, tingkat provinsi, kabupaten, dan nasional. Nah, itu saya usahakan untuk mengisi semuanya. Dan alhamdulillah saat itu untuk yang nasional itu saya isi lomba robotik yang ada di UGM, juara 3 lomba robotik tersebut. Kemudian untuk yang tingkat provinsi itu adalah LKBB yang sekupnya provinsi. Kemudian untuk yang kabupaten ini adalah Paskibraka, dari Paskibraka tersebut. Jadi dari ketiga ini saya include-kan untuk di SNMPN gitu. Jadi OSIS-nya nggak payu ya, Cak? apa? OSIS-nya Itu ketua OSIS saya taruh di Universitas Brawijaya. Jadi kan dulu juga mendaftar di SNMPTN. Iya. Lah itu saya bagi untuk yang di UB Universitas Brawijaya itu saya cantumkan juga yang lomba robot, kemudian yang satunya tadi LKBB juga, dan yang terakhir kan tadi ada yang Paskibraka. Lah Iya. di UB ini saya ganti dengan ketua OSIS, sertifikat ketua OSIS. Soalnya kan di UB itu kalau dari ketua itu dipertimbangkan gitu. Makanya strateginya di situ. Jadi kalau di UB kan misal literasi, dia bisa membuat LKTI, pandai dalam karya ilmiah, terus esai, itu kan disambut gitu kan. Nah, sama seperti itu tentang organisasi saya taruh di UB seperti itu. Kalau strategi saya. Kak Cakra tapi pernah mencoba daftar di SNMPTN nggak Kak? Iya, ya itu di SNMPTN di UB. UB. Iya, di UB. Jadi SNMPTN itu pilihan 1 UB, 2-nya UM. Nah, untuk strateginya tadi ya saya bagi itu sertifikatnya jadi 2 ini tadi. Oke. Untuk ketua OSIS yang mempertimbangkan tentang ketuaan di UB saya taruh di UB gitu. Makanya dia lolos kedua-duanya, UB sama Sama PEN PEN, itu iya. Cakra lolos. Kenapa kok yang diambil PENS Kak nggak UB? Itu karena pertimbangan Iya. diskusi dengan tadi juga dengan keluarga gitu. Nah, kan itu juga sama-sama politeknik dan universitas yang bonafit gitu ya. Iya. Jadi ya sempat bimbang soalnya wah ini salah-salah nanti akan merugi kecewa gitu loh.
soalnya. Nah itu dari berbagai pertimbangan tentang diskusi pendapat dan nasihat terus diambil, akhirnya prefer ke PENS gitu. Tetapi dari UB-nya sendiri juga sudah melakukan prosedur untuk mengundurkan diri kan, biar nggak di blacklist, karena kan kalau SNM tidak diambil kan di blacklist gitu. Iya. Berarti tetap diambil. Yang mana UB? Ya. Enggak Enggak. jadi diambil. Jadi yang UB dibatalkan tapi sesuai prosedur, Oh. terus dia Iya. ngambilnya PENS gitu loh. Karena memang ada beberapa hal yang kita itu apa ya, perlu dipertimbangkan. Iya. Jadi kalau di UB kan dia S1 sarjana. Kalau di Poltek itu kan dia di 4 Iya. gitu kan. Nah, ini pun juga menjadi sasaran utama bahwa siswa SMKN itu memang arahnya harusnya ke vokasi, karena persiapan dari awal itu prosentasenya sudah sama. Iya. Jadi 40-60% gitu loh. Kalau di universitas itu lebih banyak ke teorinya. Jadi 50-50. Jadi begitu masuk itu kemungkinan besar keteterannya anak SMK itu lebih besar Iya. kalau masuk di Benar. S1 dibandingkan dengan vokasi. Iya. Karena secara teori, jadi S1 itu lebih gini loh nak. S1 itu lebih kepada konsep, pematangan konsep. Kalau kita berbicara tentang konsep itu kita berbicara tentang teori. Tapi kalau vokasi itu adalah bagaimana kita itu membutuhkan keterampilan, di mana di situ tuh diasah benar-benar bahwa mereka keluar dari Poltek itu sudah mempunyai keterampilan yang di mana sudah 70% di Iya. SMK. Di sana itu dia tinggal meningkatkan itu secara maksimal untuk 100%. Dan dunia usaha, khususnya untuk beberapa perusahaan yang penting, itu lebih banyak membuka diri untuk siswa yang mahasiswa dari vokasi. Iya. Karena secara praktek mereka itu menang. Nah, perusahaan itu lebih banyak ke lapangan, terutama Iya. kayak PLN yang berusaha dengan pembangkit, kemudian telekomunikasi dan lain sebagainya. Itu kan mereka tidak membutuhkan orang yang konsepnya di belakang meja, Iya. tetapi bagaimana dia terampil untuk mengolah apa yang ada di lapangan, Ya, gitu loh benar. nak ya, seperti yang dikatakan Cakra tadi. Masuk angin dibiarkan angin berlalu begitu saja gitu kan. Ya. Kalau secara teori kan angin kalau berhembus ke timur maka sing diadai kudu sebelah sini, lah ini kudu. Nah kalau berbicara seperti itu kapan selesainya gitu kan. Tetapi kalau keterampilan saat ada angin ke arah timur, apa yang harus kita lakukan, kan itu yang disiapkan di program vokasi, itu seperti itu. Jadi makanya saat Cakra bilang berunding kepada saya pun memberikan gambaran ke dia. Kamu pengen menjadi konsep orang di belakang meja, atau kamu terjun di lapangan karena itu sesuai dengan passionnya, supaya dia nanti tidak merasa bahwa saya masuk itu salah jurusan. Nah itu loh, itu penting nak, seperti itu. Karena saat kita nggak suka itu semakin susah. Mergane apa? Ketertinggalan itu dijadikan beban. Ya, benar. Tidak kita berjuang untuk menyelesaikan, tapi berjuang untuk selalu lari menghindar. Ya. Nah, masalahnya di situ, nah. Ya, kayak saya awal-awal dulu. Iya, nah itu. Ya memang pada saat seperti itu perlu effort, Ya. perjuangan yang luar biasa. Jadi bukan berarti sulit untuk kita tinggalkan, tetapi bagaimana kita menyelesaikan yang sulit itu menjadi mudah. Kan semuanya tidak ada segala sesuatu langsung mudah. Pasti kita awali dari bawah. Ya. Itu pasti. Ya kan? Benar. Terus sekarang motivasi apa sih yang akan kamu berikan untuk adikmu? Adik-adik terutama yang sekarang kelas 12 atau kelas 11. Jadi berpikirnya mereka tuh tidak pada skop bahwa aku pengen kerja, gak pengen kuliah gitu loh. Oke, mungkin bisa dari saya dulu ya. Heeh. Kalau sebenarnya bekerja atau kuliah kan sama-sama baik, karena keduanya ini juga saling keterkaitan. Ya kan, kalau kita sudah bekerja ya langkah baiknya tetap belajar gitu ya, untuk kan soalnya ilmu itu selalu berkembang, bahkan dunia itu juga selalu berkembang. Kalau kita tidak mengikuti berkembang pasif, itu juga akan tergilas oleh sejarah kan gitu. Jadi kita harus bergerak, selalu bergerak. Dan bagaimana, kan masalahnya tujuan itu kayak mudah gitu loh, kita bilang wes
aku mau jadi di kuliah menjadi sarjana kemudian lulus menjadi pegawai BUMN misal gitu ya, ini hanya berapa detik, 5 detik, tapi proses menyampainya ini sangat perlu waktu. Masalahnya hambatan kita bukan tentang yang mekanis tapi yang non mekanis ini, bahkan gangguannya bukan dalam diri kita sendiri tentang rasa malas, ego, tapi kan dari sekitarnya, dari faktor, berbagai faktor akan menjadi penghambat. Nah disinilah kita butuh motivasi yang kuat. Kalau nggak kuat ya kena mental sedikit sudah mutung, menyerah kan gitu. Nah bagaimana, kan motivasi dari dalam diri sendiri. Kalau dari orang lain kan ya seperti kita ini ya diberi motivasi, diberi tetua gitu, tapi kalau dari dalam diri sendiri ya kita sendiri yang bisa mendapatkannya. Kalau saya, pengalaman saya dulu itu kan saya sempat magang di sekitar komplek ITS. Nah itu di XP Robotika itu kan setiap istirahat kan mesti ke pasarnya, itu kan naik motor gitu melewati ITS, melihat orang-orang kuliah itu kok dalam hati saya itu kok pengen gitu. Kemudian ya saya rasakan lah euforianya itu bagaimana. Saya duduk di kampusnya, di depan kelasnya itu saya duduk-duduk dengan saat itu dengan prasekti, itu duduk-duduk di situ. Rasanya ini kuliah ngene gitu Pak, senenge delok bal-balan, delok arek-arek kayak basketan gitu. Rasanya itu seperti ini loh. Kemudian ada yang wisuda, lihat mereka bahagia itu juga, wah aku ya pengen gitu loh. Jadi setelah itu pulang dari magang kelas 11 itu mulai saya siapkan dari situ. Jadi kalau teman-teman pengen memiliki tujuan kan, alangkah baiknya kalau merasakan euforianya gitu. Pengen punya mobil ya kita naik mobil, kita rasakan. Oh naik mobil Fortuner itu enaknya ini loh. Pajero itu kita rasakan buat tujuan besok tuku dewe. Nah gitu. Jadi dari saya kalau motivasi dari luar kita bisa cari dari orang-orang yang sudah hebat di antara kita gitu. Kalau dari dalam diri sendiri kita gerakkan hati kita. Bagaimana bahagianya orang tua mendapatkan anaknya sukses, terus kita bisa mencapai tujuan kita, kan seneng gitu di hati gitu. Kalau Bintang? Kalau saya sendiri, kalau buat teman-teman bekerja atau kuliah itu sama saja, sama-sama bisa berkembang. Cuma kalau kuliah itu mungkin kita lebih diberi waktu gitu Bu, kayak buat memikirkan nantinya gimana, terus habis itu kayak dapat pengalaman juga, pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya. Itu jadi nanti kalau kamu kerja itu seperti ini, kalau kamu kuliah kamu bakal kayak pandangannya lebih luas gitu, kayak terbuka, kayak lebih wah nggak cuma segini aja gitu Bu, maksudnya. Jadi sebenarnya sama-sama aja, kalau kita kerja itu juga bisa begitu, tapi kalau kerja kan lebih waktunya terpapas gitu Bu. Kalau kuliah kita kan kalau pulang habis capek matkul gitu kepikiran habis gini ngapain gitu. Jadi mungkin seperti itu motivasi saya jadi buat kuliah itu, kayak lebih memberi ruang buat kedepannya. Betul. Memang gini nak, kadang-kadang itu kita berpikir bahwa kita bekerja dan kita kuliah nanti bekerja, yang kita peroleh sebenarnya sama, ya kan? Apa? Pendapatan untuk melanjutkan hidup, intinya kan di situ. Tapi pada saat kita itu memberikan diri kita kesempatan atau memberi ruang seperti yang dikatakan Bintang tadi, di situ tuh lebih banyak bekal yang bisa kita siapkan. Karena apa? Saat kita terjun ke dalam masyarakat, atau enggak satu-satu lah, kayak kita lepas dari SMK itu kan semuanya didampingi, dibimbing. Kemudian kamu masuk kuliah itu kan lepas kan. Bagaimana kamu ngontrol dirimu sendiri, ngatur dirimu sendiri, menyelesaikan semuanya sendiri tanpa bantuan gitu kan. Dosen itu hanya memberikan arahan. Kamu arahnya ke pintu 1, kamu arahnya ke pintu 2, pintu 3. Lah itu loh, kamu arahnya kemana seperti yang kamu punya. Kami memberikan fasilitas, kami memberikan arahan gitu kan. Kita yang menentukan. Betul. Nah dengan hal-hal yang seperti itu kan akhirnya bagaimanapun tetap memberikan kesiapan kita lebih dibandingkan kita lulus kita langsung bekerja, dan kita hanya pada skop seperti itu. Di situ bekerja selesai pulang, bekerja selesai pulang. Padahal untuk beberapa hal kita perlu untuk membuat sesuatu yang berbeda. Karena apa? IT terus berkembang.
kehidupan terus berkembang, kan tidak mungkin kita akan sama. Pada saat kita sama, ada penawaran, kita tidak akan bisa ngambil itu. Kan kan? Nah, penawaran itu pasti akan meningkat, tidak mungkin penawaran itu ke belakang. Nah, itu perlunya kita di situ. Ya kan? Dan perlunya kita mengasah diri. Benar seperti yang dikatakan Cakra tadi, bahwa sebenarnya kita itu mencari motivasi di luar itu gampang. Siapapun kita datangi, kita bisa. Tapi bagaimana melawan diri kita sendiri, itu loh yang paling susah. Apa meneh nek wis kena rasa malas. Ya, bener. Nah, rasa malas itu masalahnya nggak ada obatnya. Iya kan? Obatnya gak enek. Sing iso ngobati sapa? Awake dhewe. Nah, untuk menyingkapi itu, berbagai macam hal yang kamu kedepankan di situ. Paling jitu resep malasmu apa, Tang? Kalau saya sendiri mungkin lebih ke mencatat sih Bu, mencatat di buku apa hari ini saya ngapain aja gitu Bu. Kayak jadi lebih kayak habis sebelum tidur itu kayak hari ini tadi kegiatan saya cuma gini-gini aja. Jadi besoknya kayak jangan gitu lagi. Ya. Jadi kamu punya target gitu ya? Perubahannya di mana gitu. Ya. Yang penting saya nyatet aja dulu. Hari ini ngapain gitu. Ya masih kebanyakan masih malas-malasan juga sih sebenarnya. Iya. Apa mungkin karena ini belum full kegiatan atau gimana? Ya, masih libur juga masih Bu. Ya, terus habis kena online itu kan kayak dimanja istilahnya, ya. Kayak dimanja gitu. Jadi rasa malasnya bertingkat tambah banyak berkali lipat gitu. Betul. Jadi kayak mau melakukan segala sesuatu kan ya. hanya ini gitu kan. Oke. Jadi hal-hal yang membuat kita harus bekerja lebih itu kayaknya masih bisa saya tunda gitu kan. Oke. Kalau Cakra sendiri gimana? Saya seperti yang dikatakan Mas Bintang ya, dari era corona ini mendukung banget buat potensi kemalasan, bakat kemalasan dalam diri kita itu meningkat gitu. Bagaimana tentang bangun langsung join Zoom kan gitu ya, langsung klik join gitu. Jadi dalam hal ini tuh kalau saya sendiri itu memecahkan biar nggak malas itu saya taruh tujuan dulu. Saya buat tujuannya apa sih, tujuan saya ke depannya apa gitu. Terus kemudian saya kasih cara-cara buat mendapatkan tujuan. Sama seperti yang Mas Bintang, dicatat tiap harinya biar. Tapi hanya sekedar dicatat atau targetnya ada? Iya, digerakkan. Oke. Pakai to-do list gitu, jam sekian gini, jam sekian gini. Jadi nanti kan asik gitu ya Bu, sambil jam sekian itu jadwalnya saya olahraga, jam sekian makan, jam sekian tidur. Nah, tidurnya ini yang kadang nggak bisa kan, kalau habis kuliah kan pasti tidurnya malam-malam jam 3, jam 2. Kalau liburan mau tidur jam segitu nggak bisa, merem-merem gitu masih melek lagi gitu. Dan untuk merasakan ben malasnya hilang kan dari tujuan tadi loh. Saya itu ada tujuan, saya tidak hanya berjalan hidup cuma hidup, tapi ada tujuan gitu. Jadi untuk mencapai tujuan ini saya harus melakukan hal yang sudah saya rencanakan. Dan serasa berat malas apapun itu ya harus dilakukan gitu. Dan wes enak-enak turu ya kudu tangi harus dilakukan gitu. Kalau saya seperti itu, dicatat lah pentingnya apa sih yang kamu lakukan hari ini untuk masa depanmu yang akan datang. Karena kan kita nggak tahu, kita tidur 5 menit padahal 5 menit itu lah yang harus kita lakukan untuk berubah kehidupan kita ke depannya. Itu 5 menit yang sangat berharga buat kita ke depannya gitu. Oke. Kebetulan kemarin itu kita pernah podcast dengan Pak R. Iya. Beliau mengatakan bahwa kami sudah menyiapkan anak PENS itu siap dengan kemampuan yang dimiliki oleh beberapa dosen, ya kan, meningkatkan pendidikan dan lain sebagainya, sampai dengan peralatan itu yang begitu lengkap, gitu kan. Nah, saya tanya, pada saat kamu siswa SMKN 1 di sini masuk ke PEN, bangga enggak? Kalau saya sendiri bangga banget sih Bu. Kayak wah, anak SMK bisa masuk PEN gitu. Terus ya kayak ada rasa tersendiri gitu loh Bu. Ya, tapi saya mikir juga ke depannya kan
masih kabut, masih kelabu juga, setidaknya melangkah dikit-dikit, yang penting saya melangkah. Nah, dari melangkah itu mungkin membuat saya bisa depends gitu, dari langkah sedikit tadi. Terus dari pen sendiri fasilitasnya juga mendukung Bu, mendukung banget sih sebenarnya ya. Jadi bisa berkembang mungkin ke depannya untuk Mas Cakra. Kalau dari saya bangga banget bisa masuk di PENS, apalagi waktu pengumuman itu loh ketompo rek. Jadi kayak loh kok ketompo gitu. Jadi aku alhamdulillah seneng banget gitu kan. Dan pada waktu praktikum kan meskipun online nih, online dari gurunya kan memvideo alat-alatnya praktikum dari Surabaya gitu ya Bu. Waktu saya ke sana itu ternyata alatnya juga ada, meskipun padahal waktu itu saya kira halah paling nyomot YouTube aku gitu. Ternyata di sana itu alatnya ada gitu. Baik temen alatnya kalau kabel lengkap gitu. Jadi di PENS itu sarana dan prasarana bener ya lengkap gitu. Mendukung banget buat proses belajar. Kayak koneksi internet, kemudian kerjasama tentang perusahaan aplikasi. Itu sangat-sangat mendukung, suasananya nyaman. Pokoknya kalau bener-bener offline yang semoga besok bulan depan ya Bintang terlaksana, bener-bener akan melatih mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang sangat bermutu gitu. Dari alat-alatnya, praktikumnya, tugas-tugasnya itu sangat saya nantikan gitu loh, kapan hal ini itu kita nggak cuma lihat laptop tapi memegang alatnya langsung gitu. Di situ sangat-sangat enak, jadi apapun itu termodernisasi gitu loh. Jadi kita itu tidak hanya lihat ini itu, tapi oh ternyata dunia itu sudah sejauh ini gitu. Ada ini seperti itu. Nah, saiki kamu sudah bisa bercerita seperti itu. Sudah punya bayangan nggak setelah saya nanti menyelesaikan ini PENS, ini yang akan saya lakukan, ini yang akan saya geluti. Sudah ada belum bayangan? Aku dulu ya, kalau saya kan prinsipnya itu menaruh tujuan setinggi-tingginya ya, karena ya saya lakukan sebaik-baik diri saya, bukan tentang apa saya harus menjadi orang besar atau bagaimana. Yang penting saat ini tuh yang harus saya lakukan, melakukan hal yang terbaik, karena apapun pencapaiannya jika itulah yang sudah saya lakukan itu adalah maksimal gitu ya Bu. Nggak ada rasa kecewa lah karena itu sudah maksimal gitu. Kalau rencana saya habis dari studi PENS ini kan awalnya saya kan di PLN, fokusnya pengen kayak di Python, kemudian di Pacitan, pembangkit energi lah, berbau-bau energi. Ternyata selain pembangkit energi itu juga mempelajari tentang mekanika fluida, di mana kita bisa kayak desain mobil, desain kapal, dan itu rencana saya ingin sekali bisa mendaftar di PAL, di perusahaan PAL. Itu juga linear dengan saya, jadi di situ ada dan di situ prospek gitu buat saya. Makanya itu saya usahakan mulai dari jaga teori, memahami praktikum, kemudian fisik juga penting kan, juga ada tes kesehatannya juga. Meskipun kita pandai, kalau sakit kan juga perhitungan bagi pabrik apa perusahaannya gitu kan Bu ya. Jadi kesehatan juga dilatih, tetap olahraga seperti itu. Jadi di PLN, PAL kalau ada kesempatan dan waktu daftar TNI. Masih tetap TNI, ya. Semangat bela negara ya. Oke, terus Kalau saya masih jalani aja dulu tuh. Terus nantinya kemungkinan saya pengennya di PT Huawei itu loh Bu. Kalau lulus di 3 itu langsung PT Huawei. Kalau enggak, kalau masih bingung lagi kayak lanjut jenjang dulu, diambil di 4, jadi nanti ambil sarjananya dulu baru cari lagi gitu. Ya. Gitu ya. Jadi Cakra sudah lebih kepada bahwa saya setelah ini saya nembaknya ke sana. Kalau Bintang satu titik nanti lewat, maka saya harus mengambil jenjang untuk meningkatkan kompetensi. Ya, gitu ya. benar, ya. Oke, Andini ada pertanyaan lagi? Sudah dari saya. Oke, terima kasih Kak Cakra dan juga Kak Bintang. Terima kasih juga Bu Tatit. Semoga apa yang kita bincangkan pada siang hari ini, apa yang kita bahas bersama dapat bermanfaat dan memberi motivasi buat siswa-siswa SMK Negeri 1 Ngawi untuk tetap bisa berkuliah, untuk tetap bisa mengasah potensi yang dimiliki, dan juga tetap mengembangkan soft skill.
Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video di channel YouTube SMKN 1 Ngawi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.